warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Sebelum itu, Ibu mau perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama Ibu Uni. Ibu Uni akan mengajar kalian di kelas 2 pelajaran Al-Quran Hadis. Sudah siap teman-teman belajar Quran Hadis? Yuk dibuka bukunya. Kalau sudah siap, buka halaman 4. Kita akan belajar tentang menulis huruf hijaiyah. Kalian bisa lihat di sini, menulis huruf hijaiyah. Ibu akan menjelaskan gimana sih cara nulis huruf hijaiyah yang benar. Yuk, simak. Untuk huruf ba, ta, dan sa ini penulisannya sama. Apabila di awal dia dari atas lalu ke bawah, luruskan miring. Lurus miring sini ya. Ini untuk huruf ba, bedanya cuma ada titik ya. Ba di titik 1 titik di bawah, ta 2 titik di atas, sa titik 3 di atas. Nah, apabila di tengah dia dari huruf sebelumnya tarik garis lurus, bawa ke atas, lalu ke bawah lagi. Tuh, luruskan lagi. Dan huruf di akhir untuk ba, ta, sa apabila di akhir sama seperti huruf tunggalnya. Dari huruf sebelumnya, huruf garis tarik, lalu membentuk mangkuk. Untuk ba, ta, dan satu sama. Contoh penulisannya apabila ba di awal, ba, terus ta di tengah, garis, lalu luruskan, ta, dan huruf selanjutnya bunyi akan menulis huruf ta. Bikin mangkuk saja. Nah, penulisannya seperti ini sama apabila ba di tengah, misalkan ba di tengah. Nih, apabila ini huruf ta, ini huruf ba, ini huruf sa lagi, sama. Itu untuk ja, ha, kho, penulisannya di awal hanya kepalanya saja teman-teman. Jadi perutnya tidak usah ditulis. Bentuk kepalanya lalu kalian luruskan. Ini sama ya, ja, ha, kho sama. Dan apabila di tengah, dari huruf sebelumnya kalian tarik lurus, lalu bentuk kepalanya lagi. Lalu luruskan lagi. Apabila di akhir, ja, ha, kho sama seperti huruf tunggalnya. Tinggal tulis ulang ya. Contoh, Ibu akan nuliskan huruf ja di awal. Seperti ini. Jangan lupa titiknya. Lalu huruf kedua, huruf H di tengah. Ja, ha, ho di tengah seperti ini sama. Lalu huruf ho di akhir. Ja, ha, ho di akhir sama ya. Bentuknya seperti ini. Jadi dikasih perutnya. Nah, ini ho. Ja, ha, ho. Seperti itu penulisannya. Lanjut untuk da, za, ro, zai, kita skip dulu. Lanjut huruf sa dan sya. Huruf sa dan sya apabila di awal hanya berbentuk kaki tiganya aja atau gigi tiganya aja nih. 1, 2, 3. Lalu luruskan. Jadi perutnya nggak usah ditulis ya teman-teman. Terus apabila di tengah dari huruf sebelumnya tarik lalu berbentuk kaki 3 lagi. 1, 2, 3. Lalu luruskan kembali. Apabila di akhir huruf sa dan sya sama penulisan seperti huruf tunggal. Tinggal disambung ada perutnya. Contoh, huruf pertama Ibu akan menulis huruf sa. Lalu kalian luruskan huruf selanjutnya huruf sya. Yang ketiga. Lalu huruf terakhir Ibu akan menulis huruf sa. 1, 2, 3. Jangan lupa dikasih perut ya kalau huruf terakhir. Nah, sa, sya, sa. Sa, sya, sya. Untuk huruf so dan do sama seperti huruf sa dan sya, menggunakan kepalanya saja. Huruf so di awal hanya kepalanya, lalu kalian bentuk lurus. Lalu kalau di tengah sama dari huruf sebelumnya, tuliskan huruf bentuk kepalanya. Dan huruf so dan do di akhir seperti contoh huruf tunggalnya. Contoh,
Ibu akan menulis huruf so di awal. Nah, lalu ibu nulis huruf kedua, huruf do. Dan huruf terakhir ibu akan menulis huruf so lagi. Nah, huruf terakhir harus ada perutnya. Nah, seperti itu, so, do, so. Untuk huruf to dan zo, apabila di awal, di tengah, maupun di akhir, hurufnya sama ya teman-teman. Contoh, ibu akan menulis huruf to di awal, lalu zo, tinggal kalian luruskan saja, zo. Terus kalian luruskan lagi untuk huruf ketiganya po lagi. Nah, sama penulisannya tinggal kalian luruskan dari garis bawahnya ini. Untuk huruf A dan goin, huruf ain dan goin, huruf yang di awal hanya kepalanya saja. Tuh, kalian luruskan lagi. Apabila di tengah ini berbeda, apabila di tengah kalian tarik dari huruf sebelumnya, lalu tarik ke atas, ke samping, lalu ke bawah. Nah, itu huruf A. Apabila di akhir kepalanya mirip huruf yang di tengah, lalu dikasih perut. Contoh, ibu akan menuliskan huruf A di awal. Kepalanya saja. Lalu ibu huruf kedua ibu akan menulis huruf go, dilurus ke samping, miring ke samping, lalu luruskan, lalu kalian miring lagi ke bawah. Lalu huruf ketiga ibu akan membuat huruf ain. Miring ke atas, luruskan, miring ke bawah, jangan lupa dikasih perut. A, go, a. Seperti itu contohnya. Fa dan kof apabila di awal dia berbentuk kepalanya saja lalu kalian luruskan. Nah, sama. Apabila di tengah, dari huruf sebelumnya lurus, berbentuk kasih bulatan. Lalu kalian luruskan lagi. Apabila di akhir, huruf fa dan kof seperti contohnya. Ibu akan menulis huruf fa, kof di awal. Kof dulu ya. Kof di awal. Seperti itu. Apabila fa di tengah, huruf kedua fa di tengah, tinggal bulatan saja. Tuh. Dan huruf terakhir huruf kof di akhir. Seperti ini. Nah, huruf kof seperti huruf tunggalnya saja. Tuh. Kofako. Huruf selanjutnya huruf kaf. Huruf kaf apabila di awal ini berbeda ya. Jadi dari atas miring ke bawah, lanjut miring lagi ke bawah, lalu luruskan. Apabila di tengah sama dari huruf sebelumnya, tarik garis, miring ke atas, bawa lagi ke atas miring. Nah, dari bawah kalian tarik garis. Apabila di akhir sama seperti huruf tunggal. Contoh, ibu akan menuliskan lagi. K di awal. Dari atas miring, dari ke bawah, terus miring lagi ke bawah. Garis. Luruskan. Apabila di tengah, lurus ke samping, ke atas, lagi miring. Nah, jadi. Nah, di bawah ini kalian tarik garis untuk huruf selanjutnya yaitu K. Ibu akan mencontohkan huruf K di akhir. K di akhir sama seperti contohnya huruf tunggal. K, K, K. Seperti itu. Untuk huruf la ini gampang sekali. Di awal dari atas ke bawah, terus kalian luruskan ke samping. Dan huruf la di tengah, dari huruf sebelumnya kalian luruskan, bawa ke atas, lalu yang bawah kalian luruskan lagi. Apabila di akhir, hurufnya sama seperti contohnya. Huruf tunggal. Contoh, la di awal, nih dari atas ke bawah, kalian luruskan ke samping, inilah di awal. La di tengah, kalian bawa ke atas lagi, lalu di bawah ini kalian tarik. Nah, inilah di tengah. La di akhir, seperti contoh tunggalnya saja. Bawa ke bawah garis. Nah, seperti itu. La, la, la. Untuk huruf ma, apabila di awal dia berbentuk bulat, bentuk bulat dulu, lalu kalian tarik garis lurus. Nah, apabila di tengah dari huruf sebelumnya, kalian bentuk bulat lagi, lalu kalian luruskan.
Nah, apabila di akhir huruf ma atau mim ini sama seperti huruf tunggalnya. Contoh, ma di awal kalian tulis bulat. Nah, seperti ini. Terus ke bawah, ma di tengah kalian bulat lagi. Lalu kalian luruskan. Nah, terakhir bentuk ma atau mim di akhir. Seperti ini dulu, lalu bawahnya kalian ke bawahin. Nah, seperti ini ma. Untuk huruf na ini sama banget sama kayak bata sama sa. Jadi kalau di awal dia tarik garis dari atas ke bawah lalu luruskan. Sama kan? Nah, untuk na di tengah sama kayak bata sa. Ini sama. Jadi dari huruf sebelumnya kalian tarik kecil aja ke atas lalu luruskan lagi. Nah, untuk di akhir contohnya seperti huruf tunggal. Misalkan ibu akan nulis huruf nah. Nah, di awal ya. Nah, nih, terus nah di akhir, di tengah. Tuh. Lalu nah di akhir ke bawah garis. Nah, ini bentuk nah. Nah. Selanjutnya wa di skip dulu ya. Terus huruf H. H apabila di awal seperti huruf tunggal, apabila di tengah dia berbeda dari lurus huruf sebelumnya, lalu ke bawah, lalu kalian tarik ke atas. Nah, seperti ini. Huruf H di akhir seperti bulatan pinggir. Contoh, ibu akan menuliskan huruf H. H di awal seperti huruf tunggal ya. Nah, seperti ini. Terus huruf di tengah, kalian ke bawah dulu. Lalu ditarik ke atas. Dan bikin bulatan setengah tutup. Nah, seperti ini. Lalu H di akhir. Bulatan pinggiran. Nah, ha. Gampang ya. Huruf terakhir, yaitu ya. Ya, apabila di awal disambung seperti huruf nah, sama kayak huruf ba juga, batasa ya. Di tengah juga sama kayak nah, batasa. Tuh, sama. Tapi kalau di akhir dia berbentuk ya, seperti huruf tunggal. Contoh, ibu akan menjelaskan hurufnya di awal. Garis lurus. Tapi titiknya di bawah ya huruf ya. Lalu ya di tengah, kasih bulatan lagi ke bawah. Ini kasih titik lagi ya. Nah, untuk ya di akhir kalian bulatkan ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, ya. Ya, ada huruf yang ibu tidak jelaskan tadi, yaitu huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf za, ro, huruf zai, sama huruf waw. Kenapa nggak dijelaskan? Huruf ditulis dulu ya, alif, dal, zal, ro, zai, sama waw. Ada 6 ini yang ibu tadi belum jelaskan. Nah, kenapa belum dijelaskan? Karena dia tidak mempunyai huruf tengah, huruf sambung tengah. Tuh, lihat. Tidak ada di strip ya. Nah, atau huruf ke-6 ini tidak bisa disambung. Sesudah huruf ini tidak bisa disambung, teman-teman. Nah, ibu sudah menuliskan contohnya. Yang pertama ada huruf ba, a, fa, za. Mari kita sambung. Ba di awal, seperti ini. Lalu huruf a, tinggal kita luruskan ke atas. Nih huruf a. Nah, sesudah alif ini termasuk huruf khusus ya. Sesudah alif dia tidak bisa disambung. Jadi fa misal sendiri. Nah, fa sama ro ini bisa disambung. Fa, lalu ro ini seperti huruf biasa aja. Nah, tinggal disambung seperti itu. Huruf kedua ada ka, za, po, wa. Huruf k di awal, zigzag. Terus disambung huruf za.
Nah, huruf sesudah za nih termasuk huruf khusus. Nah, sesudah za ini tidak bisa disambung. Jadi to bisa sendiri. To, la, to ini bisa disambung ya sama wa. Nah, lanjut huruf ketiga ada wa, ma, a, la. Jadi wa. Nah, huruf wa ini termasuk huruf khusus yang tidak bisa disambung. Sesudah ini huruf ini tidak bisa disambung. Jadi wa bisa sendiri, lalu huruf ma. Ma di awal, huruf ma di awal. Terus lanjut huruf a. A kita luruskan saja. Ma, a. Sesudah alif tidak bisa disambung. Jadi lah bisa sendiri. Gitu teman-teman. Teman-teman, ini adalah huruf khusus. Sesudah huruf alif, da, dal, ro, zai, wa, dia tidak bisa disambung. Nah, huruf selain itu, ba, ta, tha, jim, ha, ho, sin, shin, so, do, to, zo, fa, kof, kaf, lam, mim, nun ya. Dia semuanya bisa disambung. Ada huruf tengahnya, ada huruf awalnya, ada huruf akhirnya. Kalau alif, dal, dal, ro, za, wa, ini dia tidak mempunyai huruf tengahnya karena sesudah huruf ini tidak bisa disambung. Sekian dari Bu Uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.